di channel saya. Di sini saya akan membahas virtual transit experience di klinikal yang kerjasama dengan rekannya. Di sini akan membahas sistem analis dengan pendaftaran pasien melalui web klinikal. Nah, selanjutnya kita buka slide selanjutnya. Di sini bayangan ini. Kalau apa kalian bisa klik di bawah ini ya. Lanjut saja. Lanjut. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang flowchart untuk sistem pendaftaran online klinik law. Yang pertama itu flowchart pendaftaran online kliniko. Pada gambar yang diberikan di samping merupakan proses registrasi pasien secara sistematis dan jelas. Proses ini dimulai dengan penentuan status pasien, itu yang di atas status pasien, apakah termasuk pasien lama ataukah pasien baru. Jika pasien lama diwajibkan sama-sama mengisi formulir pasien lama maupun pasien baru. Terus jika sudah, maka akan divalidasi. Jika data valid, maka akan disimpan dan dikirimkan melalui konfirmasi melalui email atau WhatsApp. Jika ini sesuai dengan email atau WhatsApp, ini sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan informasi perubahan jadwal daftar selanjutnya karena perubahan jadwal terjadi saat mendaftar. Langkah berikutnya adalah sistem menemukan halaman konfirmasi berisi nomor pendaftaran dan jadwal daftar pasien lama BPJS dapat melakukan registrasi ulang secara mandiri melalui mesin APM. Sedangkan pasien baru, pasien lama non BPJS terus melakukan registrasi ulang di loket. Alur ini juga memastikan bahwa nomor antrian pasien sesuai dengan urutan pendaftaran online, memberikan keadaan efisiensi dalam pelayanan. Secara keseluruhan proses ini mencerminkan kebutuhan sistem klinikal yang mengintegrasikan otomatisasi validasi data, konfirmasi digital, serta pilihan layanan registrasi yang fleksibel. Di sini adalah flowchart pendaftaran klinikal, mungkin kalian sudah paham ya. Di sini genre sudah selesai, itu bisa nama nanti BPJS akan registrasi ulang via mesin APM, pasien baru BPJS atau umum registrasi ulang melalui loket, seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua itu ada mekanisme pendaftaran online pasien dalam bentuk data flow diagram level 0. Data flow diagram level 0 adalah sistem pendaftaran online klinikal pada gambar di atas merupakan interaksi antara entitas eksternal atau pasien dan sistem pendaftaran. Dalam daftar ini, pasien sebagai entitas eksternal menginput data melalui formulir pendaftaran di website klinikal. Data yang dimasukkan tergantung pada status pasien, yakni pasien lama yang hanya perlu mengisi nomor rumah sakit, rekam medis, dan preferensi jadwal kontrol, serta pasien baru wajib mengisi data lengkap. Data yang dikirimkan akan masuk ke proses inti sistem pendaftaran yang kemudian akan dilakukan validasi data serta menyimpan informasi ke dalam basis data pasien dan pendaftaran. Salah satu elemen penting adalah pencantuman nomor WhatsApp atau email untuk memberikan notifikasi perubahan jadwal dokter secara real-time kepada pasien. Setelah data tervalidasi dan disimpan, sistem akan menghasilkan konfirmasi berupa pendaftaran dan detail jadwal kunjungan dokter yang dikirim melalui email atau WhatsApp. Sudah ditampilkan di halaman konfirmasi. Pasien kemudian menggunakan konfirmasi ini sebagai bukti saat melakukan registrasi ulang di hari kunjungan ke kliniknya. Untuk pasien lama BPJS, registrasi ulang dilalui melalui mesin APM, dan sementara pasien baru atau pasien umum akan dilakukan melalui loket. Dengan sistem ini dirancang agar nomor antrian dokter, nomor antrian pasien, dan nomor antrian dokter ditentukan berdasarkan urutan pendaftaran online, memastikan pelayanan berjalan tertib dan efisien. Data level ini mencakup keseluruhan proses secara sederhana namun lengkap, dengan hubungan utama antar proses data store dan luar tanpa merinci proses internal yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini kita akan bahas use case diagram dari sistem ini. Di sini sebenarnya sama saja use case description, cuma deskripsinya akan memasukkan step-step
inti dari use case diagram ini. Seperti itu ya. Jadi di sini saya akan hanya menjelaskan di use case diagramnya saja. Seperti itu. Sistem pendaftaran online di Klinik dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran pasien secara digital melalui web. Dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pasien, petugas klinik, dan sistem komputer. Pasien akan melakukan pendaftaran online dengan mengisi data seperti nomor rekam medis untuk pasien lama dan data lengkap untuk pasien baru, memilih dokter, surat jadwal konsultasi, dan menerima notifikasi konfirmasi dari sistem. Petugas klinik berperan dalam melakukan registrasi ulang dan mengolah jadwal dokter, sedangkan sistem komputer bertanggung jawab untuk mengirimkan notifikasi otomatis ke pasien dan memperbarui data berdasarkan proses yang terjadi. Seperti itu. Proses ini dilakukan dengan pasien menerima notifikasi pendaftaran sebagai bukti validasi, kemudian digunakan untuk melakukan registrasi ulang di klinik sesuai dengan kategori pasien lama yang saya sebutkan tadi, sama aja seperti itu. Diagram ini mencerminkan proses end-to-end yang efisien, terautomatisasi, memenuhi kebutuhan dari sisi pasien maupun admin klinik. Penerapan sistem ini akan mempercepat proses administrasi, regulasi, dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan klinik berbasis digital. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas activity diagram. Activity diagram yang ditampilkan pada gambar di samping adalah alur proses bisnis pendaftaran pasien secara online melalui sistem Kliniko. Diagram ini terdiri 3 segmen, yaitu pasien, sistem, atau petugas klinik. Alur dimulai dari pasien yang melakukan pendaftaran online, lalu sistem membuka jadwal dokter setelah dikelola oleh admin atau petugas klinik. Kemudian memilih dokter yang diinginkan. Setelah itu, sistem menyimpan data pendaftaran secara otomatis, merupakan notifikasi melalui WhatsApp dan email. WhatsApp atau email yang wajib diisi oleh pasien. Ini sangat penting, terutama jika terjadi perubahan jadwal mendadak oleh pihak klinik. Proses ini berjalan pasien menerima notifikasi bukti validasi, kemudian digunakan untuk melakukan registrasi ulang di klinik melalui kategori pasien. Seperti itu. Itu sudah sama disebutkan tadi. Pasien lama akan melalui mesin APM, dan pasien baru atau pasien non BPJS atau mandiri itu nanti akan melakukan pendaftaran melalui internet. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada sequence diagram. Ini adalah yang terakhir. Sequence diagram yang dalam gambar di atas adalah interaksi antara pasien, website, sistem, database, dan WhatsApp. Dalam alur pendaftaran online melalui platform Kliniko, proses dimulai dari pasien mengisi formulir pendaftaran online dengan data seperti nama, nomor WhatsApp, pilihan dokter, dan jadwal kunjungan. Data dikirimkan ke sistemnya. Kemudian pengecekan ketersediaan dokter melalui database. Jika jadwal tersedia, sistem menyimpan data, menghasilkan nomor antrian, dan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp atau email. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman konfirmasi berisi detail pendaftaran dan bukti pendaftaran yang diterima oleh pasien. Namun jika jadwal dokter tidak tersedia, sistem menginformasikan jadwal penuh dan memberikan alternatif jadwal lain kepada pasien. Diagram ini menunjukkan bagaimana ketergantungan pada validitas data dan nomor WhatsApp atau email untuk menerima notifikasi perubahan jadwal mendadak. Pendaftaran yang berhasil menghasilkan bukti yang wajib dibuat saat registrasi ulang di klinik, baik melalui mesin APM untuk pasien lama, BPJS, atau maupun paket untuk pasien baru atau umum. Diagram ini menggambarkan sistem yang terintegrasi otomatis dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta pengalaman pasien pada layanan kesehatan di klinik